Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom ROM di Samsung Galaxy S10 Plus. Baik, jadi pertama-tama kita perlu membuka kunci bootloader di ponsel kita. Untuk melakukannya, kita perlu membuka pengaturan. Selain itu, Anda harus terhubung ke jaringan, ke Wi-Fi. Jika sudah, kembali, gulir ke bawah, klik pada pembaruan perangkat lunak, lalu klik unduh dan install. Anda nggak perlu menginstal pembaruan apapun, tapi kita perlu mengklik itu, karena berkat itu kita terkoneksi ke server Samsung, dan berkat itu kita bisa membuka kunci bootloader. Jadi Anda tidak perlu mengunduh apapun, kembali, lalu masuk ke tentang ponsel, masuk ke informasi perangkat lunak, dan di sini kita punya nomor build. Kita perlu mengetuknya sampai muncul bahwa mode pengembang telah diaktifkan, lalu kembali gulir ke bawah, ketuk opsi pengembang, dan di sini kita memiliki fitur OEM Unlocking. Kita perlu mengaktifkannya, klik aktifkan. Sekarang bootloader kita belum sepenuhnya terbuka. Sekarang kita perlu mematikan perangkat kita. Jadi tahan tombol power dan klik matikan daya. Selain itu, membuka kunci bootloader juga akan melakukan reset pabrik pada perangkat kita. Jadi saya sangat menyarankan untuk membuat cadangan data Anda. Karena setelah membuka kunci bootloader, ponsel akan melakukan reset pabrik dan semua data akan terhapus. Oke, sekarang kita juga perlu kabel USB-C. Kabel itu terhubung ke komputer kita. Dan sekarang kita perlu menahan tombol volume bawah dan tombol Bixby secara bersamaan. Dan saat kita menahan kedua tombol tersebut, kita harus memasukkan kabel ke ponsel kita. Tapi jika Anda memasukkan kabelnya, ya jangan lepaskan jari Anda. Ya, tetap tahan sampai banyak muncul di layar. Jadi biarkan saya memegang ponsel dengan cara yang nyaman, tahan kedua tombol, masukkan kabel, dan tetap tahan. Oke, seperti itu saja. Sekarang tekan lama tombol volume atas, cukup tahan tombolnya. Oke, sekarang muncul pertanyaan, apakah kita ingin membuka kunci bootloader? Tekan volume atas untuk mengonfirmasi. Dan sekarang ponsel akan melakukan reset pabrik. Sementara itu, kita bisa mengunduh beberapa program di komputer kita. Pertama, kunjungi halaman kami hard reset info, lalu buka folder unduhan. Buka katalog unduhan dan ketik Odin terlebih dahulu. Klik cari dan unduh versi terbaru 3.14.4. Kemudian ketik Samsung Drivers. Dan unduh driver-driver ini. Lalu ketik ADB dan unduh mini ADB dan fastboot beserta drivernya. Dalam kasus saya, semuanya sudah diunduh, jadi saya tidak akan melakukannya lagi. Kemudian buka halaman Mega, tautannya akan ada di deskripsi. Di sini Anda dapat menemukan custom recovery untuk Samsung Anda dan beberapa custom ROM yang tersedia. Pertama, kita perlu mengunduh custom recovery, jadi klik 2 kali. Di sini, kita perlu mengunduh file TiboRP dan VB Media. Jadi klik kanan, unduh, dan unduh standar. Hal yang sama berlaku untuk VB Media Download dan Standard Download. Kemudian masuk ke ROM Custom. Dan di sini kita memiliki 4 ROM Custom yang tersedia untuk diinstal. Kami memiliki CR Droid. Di sini kami memiliki Evolution X yang luar biasa. Extreme Extrom. Dan di sini kita juga bisa membaca manualnya. Install semuanya. ROM ini juga memiliki pembersih dan repartitioner sendiri. Dan kita juga punya Lineage dengan Android 16. Dan di video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Lineage dengan Android 16. Untuk Lineage, kita perlu mengunduh file Lineage, Mind the Gaps, dan Recovery. Yang IMG-MM, file Lineage adalah ROM itu sendiri. Tapi kita juga perlu mengunduh Mind the Gaps, karena di Mind the Gaps, Cams, Bing, Tastiku, layanan Google, balai Gmail, Play Store, Google Maps, and lain adanya clear lineage, nakikalpit filikin dan aplikasi Google tersebut. Jadi itulah mengapa mengunduh itu bagus. Perhatikan celahnya. Sekali lagi, klik kanan, unduh standar ketiga file tersebut. Oke, kalau begitu buka folder unduhan. Di sini kita punya semuanya. Lineage, Mind the Gaps, Recovery.img, recovery kita, dan Odin, driver mini ADB, serta driver Samsung.
Pertama, kita perlu mengekstrak Odin, Mini ADB, dan driver Samsung. Untuk melakukannya, kamu bisa menggunakan WinRAR. Klik kanan, pilih WinRAR, dan klik Extract ke ketiga file tersebut. Jika kamu tidak punya WinRAR, kamu selalu bisa klik Extract All dan Extract. Oke, pertama-tama, mari kita install driver USB Samsung. Jadi cukup klik pada file itu dan jalankan programnya. Dalam kasus saya, driver sudah terpasang, jadi saya tidak akan menginstalnya lagi. Tapi setelah instalasi, jika ini pertama kalinya kamu menginstal, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer agar semuanya terpasang dengan benar dan semua driver bisa berfungsi. Kemudian, buka folder Mini ADB drivers mulai dengan ADB setup. Cukup klik 2 kali pada file itu, ketik huruf Y di keyboard, tekan tombol Enter, Y, lalu Enter, I dan Enter. Oke. Lalu lanjutkan dengan Android ADB Fastboot. Klik Next. Dalam case saya, ini sudah terpasang. Jadi saya hanya akan klik Repair. Jika kamu menginstalnya untuk pertama kali, kamu tidak akan melihat opsi itu. Setelah ADB Fastboot, masuk ke Setup Universal ADB Driver. Dalam kasus saya, sekali lagi, saya harus memilih perbaikan karena sudah terpasang. Klik tutup. Dan sekarang ponsel kita sudah menyala. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat, proses pengaturan. Untuk saat ini, kita juga bisa mencabut kabelnya. Pilih bahasa Anda. Silakan klik OK, lalu klik mulai. Klik tombol setuju, klik berikutnya. Klik pada bagian lainnya, dan klik setuju. Silakan klik tombol lewati, lalu pilih jangan salin, dan tekan berikutnya. Klik opsi lebih, pilih terima, kemudian klik lewati, dan sekali lagi klik lewati. Klik lewati, lalu klik selesai. Dan sekali lagi, kita perlu terhubung ke Wi-Fi. Jadi kita akan memverifikasi bootloader kita. Klik Penetran, koneksi, pilih Wi-Fi Anda, lalu sambungkan. Ketikkan kata sandi di sana. Oke, kembali lagi. Gulir ke bawah, pembaruan perangkat lunak, unduh dan install lagi. Yang perlu kita lakukan hanyalah terhubung ke server. Kita tidak perlu mengunduh pembaruan apapun. Oke, lalu tentang ponsel, informasi perangkat lunak dan ketuk nomor build hingga mode pengembang diaktifkan kembali opsi pengembang dan harus terlihat persis seperti itu. Jadi fitur OEM Unlocking sudah diaktifkan dan di bawah OEM Unlocking harus terlihat kalimat bootloader sudah terbuka. Sekarang bootloader kita sudah sepenuhnya terbuka dan kita siap untuk menginstal custom ROM dan custom recovery. Oke. Kita bisa mematikan perangkat kita, tahan tombol power, lalu klik matikan daya. Oke, pertama kita punya file lineage dan mine, file gaps-nya, kita perlu menyalinnya. Jadi pilih kedua file tersebut, tekan Ctrl+C untuk menyalin, lalu masuk ke local disk C, folder ADB. Di sini saya punya beberapa hal yang tidak saya inginkan, jadi akan saya hapus dan tempelkan. Mine the gaps dan lineage. Seperti itu saja. Oke, sekarang mari kita kembali. Dan sekarang kita perlu menyalakan ponsel kita dalam mode download. Untuk melakukannya, kita perlu menekan tombol daya dan tombol volume turun secara bersamaan. Tombol Bixby, maaf. Tombol di bawah volume turun. Jadi tekan kedua tombol, masukkan kabel, dan terus tekan tombol-tombol tersebut. Jika tidak berhasil, coba lagi saja. Terkadang memang begitu. Menjengkelkan. Tekan kedua tombol dengan benar. Oke, sekarang klik naikkan volume. Kita sudah berada di mode download
Dan sekarang kita bisa menjalankan Odin kita. Jadi klik pada Downloads Odin dan jalankan programnya. Klik OK. Kamu harus melihat angka-angka itu di bawah IDCOM. Itu berarti ponsel kita udah terhubung dengan benar dan berhasil dan semuanya akan berjalan. Sekarang klik pada API. Pertama-tama silakan masuk ke folder Downloads. Lalu pilih file recovery TWRP kita. Klik tombol Open dan kemudian lanjutkan prosesnya. Setelah itu masuk ke bagian User Data. Klik tepat di situ dan pilihlah file VB Media. Klik Open lagi dan sekarang silakan klik pada menu Options. Di sini pastikan untuk menghilangkan semua tanda centang yang ada, lalu barulah Anda bisa klik tombol Start untuk memulai. Oke, ketika kamu melihat tombol hijau ini dan tertulis Pass, itu berarti mode recovery baru kita, telah berhasil diinstal. Sekarang mari kita nyalakan recovery tersebut. Untuk melakukannya, kita perlu menahan tombol Power dan tombol volume bawah. Ketika layar mati, kita harus dengan cepat mengganti kombinasi tombolnya. Kita perlu menekan tombol daya dan tombol volume naik secara bersamaan hingga muncul logo Samsung. Saat muncul, lepaskan jari dari tombol daya, tetapi tetap tahan tombol volume naik. Jadi pertama-tama ya, turunkan volume dan tingkatkan daya. Sekarang segera ganti. Sebenarnya maaf, Anda juga perlu menekan tombol Bixby. Oh, ayolah. Ponselnya tidak mau dinyalakan. Oke, dan sekarang tahan tombol volume ke atas. Anda juga perlu menekan dan menahan tombol Bixby. Aku sudah melupakannya. Sekarang, naikkan volume. Terkadang dibutuhkan beberapa kali percobaan. Oke, sekarang sudah dinyalakan. Geser untuk mengizinkan, pilih, hapus, format data, ketik kata ya, menggunakan keyboard Anda dan konfirmasi. Pergi. Kembali. Langkah selanjutnya adalah silakan Anda masuk ke menu terminal lanjutan. Lalu ketikkan perintah multi-disabler di sana secara perlahan. Begitu saja konfirmasi. Oke, tampilannya harus seperti itu. Sekarang kita bisa kembali. Sekarang mari kita coba untuk mulai menyalakan ulang ponsel kita. Dan masuk ke dalam mode pemulihan kembali. Jadi sekarang ponsel kita akan dikenali sebagai penyimpanan internal di komputer kita. Kita perlu menyalin file pemulihan ke penyimpanan internal ponsel kita. Jadi mari kita tunggu sampai ponselnya melakukan booting ulang. Oke. Sekarang, babatan. Di komputer kita bisa meminimalkan Odin untuk sementara waktu. Klik pada PC ini.
kami memiliki Galaxy S10 Plus. Namun pertama-tama, masuk ke folder unduhan, salin file recovery.img, lalu tekan Ctrl+C. Buka aplikasi Galaxy S10 Plus Anda, klik penyimpanan internal, lalu tempelkan file pemulihan di sana. Oke, seperti itu. Sekarang, masuk ke menu install. Langkah selanjutnya adalah klik install image, lalu cari dan pilih file recovery.img. Setelah itu, pastikan Anda memilih opsi sebagai recovery dan geser tombol untuk konfirmasi. Oke, tunggu sebentar hingga proses instalasi dinyatakan berhasil. Jika sudah selesai, sekarang Anda bisa segera kembali ke menu sebelumnya. Memilih mulai ulang dan pemulihan. Sekarang sistem pemulihan baru kami akan diinstal. Oke. Sekarang pilih menggunakan tombol volume, reset pabrik, konfirmasi dengan menekan tombol daya, format data, konfirmasi reset pabrik, dan format data, ledakan. Oke, sekarang kembalilah di komputer yang ada di perangkat kita. Kita perlu mencari dan membuka CMD terlebih dahulu, lalu menjalankannya sebagai administrator. Lalu ketik, tapi pertama-tama di ponsel Anda, klik terapkan, perbarui, konfirmasi, dan terapkan. Dari ADB, sekarang silakan Anda ketikkan perintah pada baris komentar Anda, yaitu cd/, lalu tekan Enter. Right. Perhatikan spasi yang ada, kemudian ketikkan ADB dan tekan Enter lagi sekarang juga. Selanjutnya, ketikkan perintah ADB sideload, tekan tombol spasi 1 kali, dan sekarang gunakanlah tombol Tab yang ada pada keyboard Anda. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menemukan file tersebut. File lineage kita, lalu konfirmasi bahwa itu akan diinstal. Oke, kita bisa lihat prosesnya berjalan. Sekarang, kita hanya perlu menunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, instalasi telah berhasil dilakukan. Sekarang sekali lagi pilih terapkan, perbarui, konfirmasi, terapkan dari ADB, dan sekarang kita akan menginstal MindGaps. Jadi sekali lagi pada jendela CMD Anda, silakan Anda ketikkan perintah ADB sideload stays, lalu tekanlah tombol Tab secara berulang pada keyboard Anda, hingga Anda berhasil menemukan file MindTheGaps. Kemudian silakan tekan tombol Enter untuk memasuki prosesnya. Dan sekali lagi, kita perlu menunggu sampai terpasang. Jika muncul pesan bahwa verifikasi tanda tangan gagal, jangan khawatir, cukup tekan tombol volume turun, pilih ya, dan konfirmasi. Semuanya akan baik-baik saja. Mari kita tunggu sampai terpasang sepenuhnya. Oke, semuanya sudah terpasang. Pilih mulai ulang sistem sekarang.
mengonfirmasi. Sekarang ponsel kita akan dinyalakan. Kita hanya perlu melalui proses pengaturan saja. Saya juga akan menunjukkan kepada Anda bahwa semuanya telah berhasil dan terpasang dengan benar. Sekarang kita bisa mencabut kabelnya. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Tolong segera singkirkan benda itu. Kita juga bisa menutup kolom komentar untuk sementara waktu. Dan sekarang, mari kita tunggu saja sampai semuanya menyala. Kita juga bisa mematikan Odin kita. Oke, kalau kamu perhatikan ponselnya sudah menyala, kita udah memiliki proses pengaturan, jadi kita bisa memilih bahasanya, kemudian klik mulai, klik lewati. Mari kita abaikan juga Wi-Fi untuk sementara waktu. Tentu saja, kita bisa menghubungkannya nanti. Jangan khawatir, saya akan melewati pengaturan PIN. Oke, gulir ke bawah, klik terima. Seperti yang bisa kamu lihat, kita memiliki layanan Google secara penuh. Saya tidak ingin memulihkan data apapun. Klik berikutnya. Berikutnya, pilih tema yang kamu inginkan. Saya akan tetap menggunakan tema gelap. Klik berikutnya, lalu klik mulai. Dan seperti yang bisa kamu terlihat, ponsel kita sudah menyala. Kita sudah punya custom ROM baru, Play Store, Google Files. Jadi semuanya akan berjalan dengan baik. Mari kita buka juga pengaturan tentang ponsel. Dan saat ini kita sudah menggunakan sistem Lineage 23 yang berbasis pada Android 16. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.